Kembalinya Sang Raja. Bab 13. Keesokan paginya, Su Chen langsung berangkat ke SMA No. 1 Linyang. Teman-teman sekelas yang terkasih, izinkan saya memperkenalkan teman sekelas baru kepada Anda. Namanya Su Chen. Mulai sekarang, Anda akan menjadi teman sekelas. Guru kelasnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an bernama Li Wentao. Dia memakai kacamata berbingkai emas. Melihat murid pindahan baru, gadis-gadis di kelas mulai berbicara. Ya Tuhan, pria ini sangat tampan. Dia hampir sebagus bintang idola Lu Xiaohan itu. Ini tidak seperti Lu Xiaohan, menurutku dia lebih mirip Wu Xiaofan, dan dia lebih tampan daripada Chen Tianyu di kelas kita. Saya pikir status Chen Tianyu sebagai presiden sekolah tidak akan dipertahankan lagi. Saat teman-teman sekelasnya sedang banyak mengobrol, 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan, masuk dari pintu kelas, menarik perhatian semua orang. Ah, adik kecil, Su Chen. Su Chen juga kaget saat melihat orang-orang masuk, karena dia mengenal kedua gadis itu. Salah satunya adalah Lu Yurou yang diselamatkan olehnya kemarin. Dan yang lainnya adalah putri Bibi Qiu, Jiang Xiaohui. Dunia ini terlalu kecil. Su Chen berpikir dalam hati. Apakah kalian saling kenal? Li Wentao bertanya dengan heran. Ya. Lu Yurou mengangguk, kakakku dan aku bertemu kemarin. Mendengar Lu Yurou memanggil Su Chen seperti ini, anak laki-laki yang berdiri di sampingnya sedikit mengernyit, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Karena kalian saling kenal, itu yang terbaik. Aku tidak akan mengenalkanmu padanya lagi. Setelah berbicara, Li Wentao melihat sekeliling dan berkata, Su Chen, ada 2 kursi kosong di kelas. Kamu dapat memilih tempat duduk dan duduk sendiri di sana. Bagus. Guru Li. Lu Yurou berkata tiba-tiba. Ada apa? Guru Li, saya biasa duduk di meja sendirian. Menurut saya ini tidak baik. Itu membuat saya terlihat sangat tidak sosial. Mengapa Anda tidak membiarkan Su Chen duduk bersama saya? Saat berbicara, wajah mungil Lu Yurou yang lucu memerah, dan itu sangat cantik. Keindahan Universitas Lu benar-benar berinisiatif berbagi meja dengan anak laki-laki lain. Saya ingat Chen Tianyu pernah mengajukan permintaan seperti itu sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia menolaknya. Apa yang terjadi hari ini? Li Wentao mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Karena kamu ingin duduk satu meja dengan Su Chen, maka kamu harus duduk bersama. Terima kasih, Guru Li. Setelah mengatur tempat duduk, kelas dimulai, tetapi semua anak laki-laki di kelas menatap Su Chen dengan mata pembunuh, sangat cemburu. Kakak, terima kasih telah membantuku kemarin. Lu Yurou berkata dengan hati-hati saat istirahat. Kemarin hanya kebetulan, bukan masalah besar. Kakak, kamu menyelamatkanku kemarin. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang lain. Berjanjilah saja. Setelah mengatakan itu, Lu Yurou meraih lengan Su Chen dan mengguncangnya, seolah dia telah banyak dianiaya. Oke, berhenti gemetar, pesan saja untuk malam ini. Oye, kakakku, ayo kita menepati janji kita dan jangan berbuat curang. Aku, Su Chen, telah mengatakan sesuatu dan aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Gerakan kecil di antara keduanya tidak tersembunyi dari mata Chen Tianyu. Dia masih bisa mentolerir kelakuan Lu Yurou. Tapi sekarang, dia benar-benar membuat gerakan menarik dan menarik yang intim. Ini membuat Chen Tianyu tidak bisa ditoleransi. Yurou, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Siang hari, Chen Tianyu berkata sambil tersenyum, dan di belakangnya ada seorang anak laki-laki bernama Li Tian, yang merupakan pengikutnya. Maaf, aku tidak punya waktu malam ini. Juga, tolong panggil aku dengan nama lengkapku mulai sekarang. Hanya kerabatku yang bisa memanggilku seperti itu. Lu Yurou berkata dengan wajah datar. Yurou, jangan menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Lagi pula, kedua keluarga kita juga merupakan keluarga besar dan bergengsi. Sebagai pewaris masa depan dari 2 keluarga besar, kita harus lebih banyak berkomunikasi. Kita tidak bisa selalu seperti anak-anak. Berteman satu sama lain. 3 atau 4 teman. Itu hakku untuk berteman, itu tidak ada hubungannya denganmu, tolong menjauhlah dariku. Saat ini, Su Chen, yang baru saja selesai makan siang, kembali dari luar. Melihat Su Chen kembali, ekspresi Lu Yurou berubah 180 derajat, dan dia buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan gembira. Saudaraku, aku baru saja selesai makan, ayo jalan-jalan, tepat pada waktunya untuk mencerna. Saya tidak terbiasa berjalan. Setelah mengatakan itu, Su Chen kembali ke tempat duduknya. Oh, itu bagus. Ditolak oleh Su Chen, Lu Yurou tidak marah sama sekali dan berjalan kembali bersamanya. Beri jalan. Melihat Chen Tianyu menghalangi kursinya, Su Chen berkata dengan dingin. Nak, kamu sangat berani.
Kamu tahu aku menyukai Lu Yurou dan kamu masih berani duduk di sebelahnya. Apakah kamu ingin dipukuli? Su Chen menatap dan suaranya jelas dan jernih. Gulungan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di kelas tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak baru ini? Bahkan Chen Tianyu berani membantahnya. Keluarga Chen adalah seorang miliarder, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh orang biasa. Menurutku dia hanyalah seorang pemuda bodoh. Dia baru saja datang ke kelas dan belum mengetahui situasinya. Dia sama sekali tidak mengetahui kengerian Chen Tianyu. Menurutku begitu, anak ini mungkin akan mendapat masalah. Penyihir, nak, kamu gila sekali. Kamu berani berbicara seperti itu dengan saudaraku Yu. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Li Tian hendak menyerang Su Chen, Lu Yurou melangkah ke depannya tanpa ragu-ragu. Lu Yurou, apa maksudmu? Kamu menentangku demi murid miskin. Bagaimana kalau melawanmu? Su Chen adalah temanku. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menjadi musuh keluarga Lu kami. Anda. Chen Tianyu mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarga Lu adalah keluarga besar yang terkenal di Linyang, dan mereka tidak kalah murah hati dengan keluarga Chen. Jika dia bersikeras untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Su Chen, kamu beruntung hari ini. Sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaanku, Chen Tianyu, di masa depan, jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu membawa Li Tian pergi, tetapi semua orang bisa melihat kemarahan di wajahnya, dan mereka semua berduka untuk Su Chen di dalam hati mereka. Jika dia menyinggung Chen Tianyu, dia mungkin bernasib buruk. Saat sekolah usai pada malam hari, Lu Yurou berkata dengan gembira sambil mengemasi barang-barangnya. Adikku, aku tidak punya pantangan apapun tentang apa yang kamu suka makan. Aku akan makan apapun yang kamu suka. Saya tidak peduli. Oh, bagaimana kalau kita makan makanan Sichuan? Lu Yurou menyarankan. Bisa. Melihat mereka berdua berkencan sendirian, Chen Tianyu terlihat jelek dan langsung berkata. Guru, bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa untuk meningkatkan kekompakan kelas, Anda akan mengadakan pesta makan malam? Saya kira akan diadakan hari ini. Bab 14. Apakah hari ini baik-baik saja? Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah siswa lain punya waktu. Li Wentao berkata dengan sedikit malu. Guru, ini masalahnya. Saya akan sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya hanya punya waktu hari ini, jadi saya sudah memesan hotel terlebih dahulu, yaitu Hotel Bintang 5 yang baru dibuka. Saya ingin mengajak teman-teman sekelas kita untuk mencobanya. Hotel Bintang 5. Mendengar ini, seluruh kelas menjadi heboh. Ya Tuhan, seumur hidupku aku belum pernah ke Hotel Bintang 5. Jangan bilang aku pernah ke sana, aku bahkan tidak tahu seperti apa pintu Hotel Bintang 5 itu. Melihat siswa lain bersemangat untuk mencoba, Chen Tianyu tampak sombong dan berkata, saya tahu dana kelas kami terbatas. Sebagai salah satu dari sedikit orang kaya di sekolah, saat ini, tentu saja saya harus memberi dengan murah hati, jadi saya membayarnya pesta ini sendiri, dan saya menyiapkan amplop merah senilai 1.000 yuan untuk setiap orang yang pergi, dan setiap orang yang pergi dapat menerimanya. Wow! Kamu tidak hanya bisa pergi ke Hotel Bintang 5 untuk makan dan minum gratis, tapi kamu juga bisa mendapatkan amplop merah. Keren sekali. Guru, tidak ada yang perlu diberitahukan sebelumnya untuk pertemuan kelas. Lebih baik memilih hari yang bertepatan dengan hari itu, atau hari ini, karena kita semua baik-baik saja. Melihat teman-teman sekelasnya sangat antusias, Li Wentao tidak berniat menghentikannya. Ini akan menyisakan banyak uang untuk kelas, jadi tidak ada alasan untuk tidak setuju. Oke, karena semuanya baik-baik saja, pesta kelas dijadwalkan hari ini. Kalian semua bisa pergi dengan Chen Tianyu, tapi jangan terlambat bermain. Melihat kepala sekolah menyetujui saran Chen Tianyu, Lu Yurou langsung kehilangan kesabaran. Guru Li, Su Chen dan saya ada sesuatu yang harus dilakukan malam ini. Bisakah pesta kelas dijadwal ulang? Ini. Li Wentao tampak malu. Karena biaya kelasnya masih banyak, dia berkata dengan canggung. Teman sekelas Lu Yurou, teman sekelas Su Chen, bisakah kamu memajukan urusanmu? Tidak mudah untuk menyatukan semua orang. Jika terjadi di hari lain, kita mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak teman sekelas. Ini. Lu Yurou ragu-ragu dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Su Chen, seolah menanyakan pendapatnya. Aku tidak peduli, ini hanya makanan, tidak masalah di mana kamu memakannya. Baiklah kalau begitu, mari kita menghadiri reuni kelas hari ini. Lu Yurou berkata dengan enggan. Awalnya, dia ingin makan malam dengan Su Chen sendirian, tapi itu dirusak oleh Chen Tianyu. Sore harinya, rombongan tiba di Hotel Tenggara. Ketika mereka melihat dekorasi yang megah, semua siswa di kelas berseru dan berharap mereka bisa tinggal di dalamnya. Di SMA nomor 1 Linyang,
hanya sebagian kecil orang kaya generasi kedua, dan selebihnya siswanya berasal dari keluarga biasa. Jika bukan karena Chen Tianyu, mereka tidak akan pernah bisa makan di tempat seperti ini. Tuan Chen, apakah makan di sini mahal? Haha, tidak apa-apa. Jumlah kita banyak sekali, mungkin 40.000 hingga 50.000 yuan. Berapa? 40 atau 50.000? Ayah saya bekerja di luar dan bahkan tidak mendapat penghasilan 40.000 hingga 50.000 yuan setahun. Itu bahkan tidak cukup untuk makan di sini. Haha, kamu tidak perlu terlalu iri padaku. Lagi pula, setiap orang memiliki titik awal yang berbeda. Wajar jika kamu dan aku memiliki perbedaan. Setelah mengatakan itu, Chen Tianyu dengan bangga mengeluarkan kartu emas dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kartu emas VIP teratas di Saltis Hotel. Saat saya check out nanti, selama saya mengeluarkan kartu ini, saya dapat menikmati diskon 30%. Tuan muda Chen sebenarnya memiliki kartu emas VIP. Haha, sejujurnya, ayahku sebenarnya sangat akrab dengan pemilik Hotel Tenggara, jadi dia memberi ayahku kartu emas ketika dibuka. Ada hal lain yang mungkin belum kamu ketahui, kartu emas ini, di sana hanya ada 10 orang di Linyang, bahkan wali kota pun tidak. Mendengar hal tersebut, semua siswa menunjukkan rasa iri di wajah mereka. Bahkan wali kota tidak bisa mendapatkan kartu emas, tapi Tuan Chen memilikinya. Betapa hebatnya hal itu. Melihat semua orang memandangnya seperti bintang yang memegang bulan, Chen Tianyu berkata dengan sangat puas. Oke, semuanya, jangan iri padaku. Sebenarnya tidak apa-apa. Ayo makan dulu. Aku sudah memesan kamar pribadi. Oke, aku harus makan besar hari ini, kalau tidak aku tidak akan pernah punya kesempatan makan di Hotel Bintang 5 seumur hidupku. Nenek, jika aku tahu aku akan makan di Hotel Bintang 5, aku tidak akan makan sebanyak itu saat makan siang. Setelah itu, semua orang masuk dengan keras. Chen Tianyu melirik Su Chen dengan acuh tak acuh dan berpikir. Dasar bodoh, pakaianmu tidak semahal sepasang kaos kakiku, namun kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan Lu Yurou, kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Beberapa menit kemudian, semua orang memasuki hotel. Pada saat yang sama, beberapa orang keluar dari lift di satu sisi hotel. Orang yang berjalan di depan tidak lain adalah preman top Wei Changtian, Wang Meng. Hei, pria itu kelihatannya familiar. Sepertinya dia Tuan Su. Saudara Meng, ada apa? Tanya seorang pria parubaya berusia 40-an yang mengenakan setelan jas. Nama pria parubaya itu adalah Yao Xinghe, dan dia adalah pemilik Hotel Tenggara. Tunggu sebentar dan aku akan menelepon. Kemudian, Wang Meng berjalan ke samping dan menghubungi nomor Wei Changtian. Bos Wei, saya melihat Tuan Su di Hotel Tenggara. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan menyapa? Tunggu sebentar, apakah Anda melihat dengan siapa Tuan Su pergi? Pergi ke sana dengan gegabah mungkin mengganggu minat Tuan Su. Orang-orang itu belum terlalu tua, sepertinya mereka adalah teman sekelasnya. Wei Changtian berpikir sejenak, bersikaplah rendah hati dan beritahu Yao Changhe untuk menjaga Tuan Su dengan baik. Jika ada kesalahan sekecil apapun, saya, Wei Changtian, akan menanyainya. Baiklah, bos. Wow, kotak ini terlalu besar. Lagi pula, lihat dekorasimu, kurasa aku bahkan tidak mampu membeli satu ubin pun di dalamnya meskipun aku bekerja keras sepanjang hidupku. Setelah memasuki kotak, Chen Tianyu berjalan langsung ke Su Chen dan berkata sambil tersenyum. Su Chen, mengingat kondisimu, kamu seharusnya tidak pernah ke tempat seperti ini. Su Chen hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Lu Yurou di sampingnya. Apa menurutmu kami ingin datang? Jika bukan demi kepala sekolah, menurutmu apakah kami akan datang? Dibantah oleh Lu Yurou, wajah Chen Tianyu berubah jelek dan dia mengutuk dalam hatinya, kamu akan terlihat baik nanti. Setelah semua orang duduk, Chen Tianyu melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, pesan apapun yang kamu mau dan makan dengan bebas. Hutang hari ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Benarkah, Tuan Chen? Jiang Xiaohui berkata sambil tersenyum, menurut saya abalon ini cukup enak, bolehkah saya memesannya? Meskipun keluarga Jiang Xiaohui kaya, Hotel Bintang 5 seperti ini masih belum bisa dia datangi. Tentu saja, aku sudah bilang, makanlah apapun yang kamu mau. Bersambung.